Hai semuanya, assalamualaikum. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi ini tuh videonya masih kelanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi ini tuh saya kedatangan paket, ini baru aja datang. Nah, karena saya udah nggak sabar banget dan penasaran juga, jadi ini langsung aja mau saya buka. Jadi ini tuh saya ada pesan daster. Ini tuh seperti yang saya pakai. Untungnya udah habis gajian ya. Pas juga paketnya udah datang, ya Allah. Ini tuh saya suka banget buat dipakai sehari-hari kayak gini. Bahannya itu adem banget. Jadi kali ini saya ambil yang banyak motifnya kayak gini karena ini tuh nanti mau saya pakai di rumah aja. Soalnya yang sebelum-sebelumnya itu kayak sayang gitu mau dipakai di rumah. Jadi itu saya makainya ke pasar atau ke rumah orang tua gitu. Kenapa saya beli lagi? Karena daster-daster yang biasa saya pakai di rumah itu udah pada robek. Sebenarnya saya itu lebih dulu beliin baju buat anak-anak, cuma baju mereka itu belum sampai. Soalnya itu tuh saya pesannya di toko Orange. Jadi saya itu pilih pengiriman yang hemat gitu ya teman-teman, makanya nyampenya lama. Sedangkan punya saya ini pesannya di TikTok Shop ya teman-teman, jadi cepat sampai. Kenapa saya terus yang beli, Pak suami nggak dibeliin? Jadi bukannya nggak beliin buat Pak suami ya teman-teman, sebenarnya Pak suami itu saya beliin di pasar gitu, di serba 35 ribuan. Karena kalau pesan online itu lumayan mahal gitu ongkirnya. Nah, belum lama ini saya beliin kaos buat Pak suami, ada 5, terus sama celana juga. Cuma waktu itu nggak sempat saya videoin juga kan. Jadi jangan pikir cuma saya aja yang beli, sedangkan Pak suami nggak saya beliin. Dan siapa tahu di sini ada yang mau nanya juga, kenapa beli baju nggak nabung aja gitu buat beli HP atau buat memperbaiki dapur. Ya gimana ya teman-teman, sebenarnya saya juga nabung sih, cuma nabungnya itu nggak yang semuanya ditabung, karena baju kayak gini kan perlu juga ya buat dipakai ngonten. Masa iya saya pakai daster yang robek-robek. Terus seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau saya itu mau beli sesuatu nggak perlu saya paksain gitu ya. Kalau udah cukup langsung beli gitu, tapi kalau belum cukup ya harus nabung dulu. Terus kenapa juga saya beliin buat anak-anak, karena kan siapa tahu ada yang bilang kok cuma maknya aja terus yang beli baju, anak-anaknya enggak. Makanya saya beliin juga buat anak-anak. Kita nggak tahu aja kan gimana isi hati orang lain. Jadi daripada kayak gitu, mending saya beliin semuanya aja. Lagian juga bajunya itu cuma yang murah, nggak yang mahal-mahal banget. Saya beliin cuma buat dipakai sehari-hari aja. Oke, lanjut lagi ke videonya teman-teman. Jadi tadi itu daster-dasternya udah saya cuci, karena ini tuh masih agak siangan, jadi pakaiannya itu mungkin nanti bakal cepat kering. Nah, ini lanjut setelah nyuci saya mau masak ya, karena saya itu hari ini belum masak. Nah, di sini saya mau iris-iris kangkung. Oh ya, ini tuh kangkung yang kemarin saya beli di tukang sayur. Di sini tuh saya udah ambil 2 ikat, tapi nanti ini yang saya masak 1 ikat aja ya teman-teman, karena yang makan kan cuma saya aja sama kakak Cindy, jadi 1 ikat aja kayaknya udah cukup. Nah, udah selesai iris-iris kangkungnya, langsung aja ini mau saya rendam pakai air garam biar kalau ada hewan-hewan gitu mati ya teman-teman. Oke, di sini saya mau ambil ikan juga. Ini ikan yang dikasih papa mertua saya. Nah, itu alhamdulillah saya masih punya banyak stok ikan ya teman-teman, tapi di sini saya mau masak yang ini dulu karena ini tuh kan belum dibersihin, jadi mau langsung saya masak. Oke, sambil nunggu ikannya direndam, di sini saya mau siapin bumbu untuk kangkung ya teman-teman. Seperti biasa saya pakai 2 bawang aja, yaitu bawang merah sama bawang putih. Selama ditinggal merantau sama Pak suami, saya itu belum pernah ke pasar karena nggak tahu juga mau ngapain. Kalau cuma rempah-rempah kan ada, terus ikan juga sering dikasih sama papa mertua. Kalau untuk minyak tinggal beli di warung tetangga aja. Terus tukang sayur juga alhamdulillah sering masuk ke sini. Nah, kalau untuk perlengkapan mandi atau cuci mencuci saya itu udah nyetok sebelum Pak suami berangkat ya. Jadi nggak ada yang mau saya beli. Oke, ini kangkungnya saya tinggal dulu. Jadi di sini saya mau masak ya teman-teman, masak nasi. Kebetulan ini tuh nasinya juga udah habis. Nah, ini untuk pancinya saya rendam dulu, habis itu saya mau ambil berasnya. Biasanya masak nasi 1 cup aja itu kadang habis, tapi kadang juga nggak habis. Ini tuh 1 cup kayak gini buat sehari dari pagi sampai sore.
Nah karena ini udah siang jadi nggak saya penuhin ya teman-teman. Oke, ini tidak lupa dicolokin dan dicetekin juga. Habis itu saya mau beralih lagi ke kangkung. Di sini saya mau tambahin masako sama garam. Oke, ini kangkungnya udah matang dan langsung aja mau saya angkat. Oke, lanjut. Di sini saya mau pindahin dulu toples karena nungguin ikannya direndam itu masih lama ya teman-teman. Itu tuh masih beku juga. Jadi saya mau sambil-sambil aja kerjain kerjaan yang lain. Ini tuh toples yang kemarin pagi saya cuci, belum sempat saya rapihin ya teman-teman. Nah ini untuk kue saya alhamdulillah masih ada, soalnya saya jarang ngemil ya sekarang, lagi males. Di sini tuh saya lagi pindahin botol-botol yang ada di belakang itu. Jadi nanti kan buat naruh toples tapi malah banyak botol-botol. Jadi untuk botol-botolnya saya taruh di bagian atas aja ya, di atas kardus atau di atas toples-toples nanti. Ini tuh botol air gitu ya teman-teman yang bersih, jadi nggak saya bakar. Kalau botol minyak biasanya saya buang, saya bakar aja. Alhamdulillah meja ini tuh berguna banget buat nyimpan perabotan kayak gini juga ya teman-teman. Kayak buat toples lebaran atau gelas-gelas yang jarang dipakai. Oke, ini toples lebarannya langsung aja saya simpan di kardus lagi kayak gini. Ini tuh nanti bakal saya pakai lagi kalau lebaran gitu ya. Semoga aja kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar masih bisa bertemu dengan lebaran atau bulan puasa di tahun-tahun berikutnya. Amin. Oke, di sini saya lanjut lagi mau simpan piring-piring juga. Terus habis itu saya mau lanjut buat nyuci piring. Pokoknya kegiatan seorang ibu rumah tangga kayak gini-gini aja ya, nggak jauh-jauh dari cuci piring ataupun masak sama beres-beres. Semoga aja kalian nggak bosan ya ngeliatin saya yang kegiatannya kayak gitu-gitu aja. Semoga video-video yang saya share bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah selalu support saya selama ini. Oke, lanjut. Jadi saya udah selesai nyuci piring. Habis itu di sini tuh saya mau langsung buat goreng ikannya. Oh ya, ini ikannya udah saya cuci lagi, udah saya kasih garam juga. Kayaknya kurang afdol ya kalau lagi goreng-goreng itu kita nggak sambil kerjain kerjaan lain. Jadi di sini saya mau pindahin juga air minum. Karena kan kebetulan juga tutupnya ini lagi dipakai, jadi nanti takutnya malah kena minyak gitu. Oke, lanjut. Di sini saya mau ambil tomat untuk ngebalado ikannya nanti. Alhamdulillah tomat saya juga masih banyak ya teman-teman, karena belum lama ini dikasih juga sama pak mertua saya. Nah pas mau ngasih tomat lagi beberapa hari yang lalu, saya bilang masih ada gitu ya. Soalnya kalau kebanyakan takutnya nanti malah busuk. Oke, lanjut. Di sini saya mau sambil juga bersihin ini lap-lapin meja sama perabotan juga. Nggak tahu kenapa di tudung saji saya itu banyak banget semut-semut gitu teman-teman. Banyak yang nyaranin sebaiknya pakai kapur gitu ya, tapi saya belum punya kapur. Jadi ya udah saya biarin aja banyak semut-semut. Nah, tadi saya habis ngaduk nasi, selanjutnya di sini saya mau lanjut ngebalado ikannya. Karena udah selesai goreng ikannya ya, jadi langsung aja mau saya balado. Nah, di sini si Ade minta dibukain permennya, jadi itu entah udah yang keberapa kali dia ngambil permen. Pokoknya ya saya biarin aja, yang penting yang lain udah saya amanin gitu ya. Siapa tahu dia nanti kepengen baru saya ambilin. Pokoknya mereka itu kalau misalkan ada stok makanan atau permen atau susu di rumah pasti bolak-balik minta sampai habis. Tapi alhamdulillah kalau habis juga dia itu nggak nangis gitu ya teman-teman, dia udah tahu. Jadi kadang saya biarin aja walaupun habis. Yang penting habisnya itu dia yang habisin, bukan orang lain. Kalau orang lain yang habisin pasti dia nanya-nanya lagi. Oke, lanjut ya. Jadi saya udah selesai masak-masaknya. Nah, di sini juga ada sambal sisa yang semalam. Ini tuh sambal mentah gitu ya, teman-teman. Jadi segini aja untuk menunya. Nah, lanjut. Selesai masak, ini saya mau lap-lapin meja sama kompor juga. Pokoknya wajib banget buat lap-lapin ini setelah masak. Nah, karena saya udah lapar dan kebetulan juga ini tuh udah siang,
Jadi saya langsung mau makan ya teman-teman, karena tadi itu saya cuma ngemil aja sarapan pakai kue. Jadi sekarang saya mau makan nasi. Sekalian juga saya mau ambilin nasi buat si Ade. Oh ya, kalau untuk si Ade tadi ada ikan yang enggak saya balado ya teman-teman. Nah ini ikan si Ade cuma 2 ya teman-teman, jadi langsung aja saya ambil semua. Oke, kalau begitu mari makan. Nah lanjut, ini videonya di sore hari. Jadi kakak Cindy tuh minta dibikinin kolak pisang lagi kayak yang kemarin. Jadi kemarin itu dia masih kepengen, tapi kolaknya udah habis. Karena kemarin itu saya memang bikinnya sedikit. Nah kali ini saya bikinnya banyak karena udah habisin stok pisang juga. Saya itu nggak jadi bikin kue pisang ya teman-teman, karena pisangnya udah saya bikin kolak semua. Padahal si Ade dari kemarin katanya kepengen makan kue pink yang ada pisangnya. Tapi ya udahlah ya, nanti aja kalau misalkan ada pisang lagi. Soalnya ini juga saya itu mau habisin stok gula merah yang udah cair kan di kulkas. Tapi ini tuh masih ada lagi sisanya sedikit. Mau dihabisin tapi tetap aja nggak habis-habis. Oke teman-teman, kalau begitu mari makan. Alhamdulillah rasanya itu senang ya teman-teman kalau misalkan apa yang kita masak itu anak-anak suka. Nah habis ini saya itu mau lanjut melipat pakaian. Cuma nanti nggak saya videoin karena memori internal saya itu udah penuh. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya videonya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.